Ya, saya Nesya Fitra Maharani Anindita, NIM A01121023 dari Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas yang diberikan oleh dosen Pak Alfani. Mari kita lihat. Pengendalian persediaan. Persediaan, segala sesuatu yang disimpan untuk kemudian digunakan atau ditawarkan pada saat yang diperlukan. Sumber dana yang menganggur yang dimiliki perusahaan, aset yang memiliki tingkat kepentingan yang tinggi yang harus dimiliki oleh perusahaan. Sistem pengendalian persediaan merupakan serangkaian kebijakan pengendalian untuk menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga, kapan pesanan untuk menambah persediaan harus dilakukan, dan berapa besar pesanan harus diadakan. Sistem ini ada untuk menentukan dan menjamin tersedianya persediaan yang tepat dan kuantitas dan waktu. Jenis persediaan. A. Persediaan bahan mentah. Bahan mentah adalah bahan yang akan digunakan untuk memproduksi. B. Persediaan barang setengah jadi. Bahan setengah jadi adalah barang yang belum selesai sepenuhnya menjadi barang dagangan. C. Persediaan barang jadi. Barang jadi adalah barang yang sudah selesai dikerjakan dan siap untuk dijual, diproduk. Kenapa harus mempunyai persediaan? Persediaan diperlukan untuk mengantisipasi ketidaksempurnaan pasar. Contoh, jika perusahaan membutuhkan bahan mentah untuk proses produksinya, bahan mentah akan datang pada saat itu juga. Jika situasi seperti itu terjadi, maka persediaan bahan mentah tidak diperlukan. Tapi kenyataannya, bahan mentah bisa lambat datang. Untuk mengantisipasi keterlambatan tersebut, ketidaksempurnaan pasar, persediaan pasar diperlukan, sehingga proses produksi tidak akan terlambat hanya karena bahan mentah belum datang. Ini juga bisa ditetapkan pada persediaan barang dagangan. Menetapkan persediaan. Kesalahan dalam menetapkan persediaan dapat berakibat fatal. Suatu contoh, persediaan terlalu kecil, yaitu hilang kesempatan untuk menjual dan akhirnya memperoleh laba. Persediaan terlalu besar, adanya biaya besar, yaitu memperkecil laba yang hasilnya memperbesar resiko. Manfaat investasi pada persediaan. 1. Manfaat diskon kuantitas. Diskon kuantitas diperoleh jika perusahaan membeli dalam kuantitas yang besar. Perusahaan membeli melebihi kebutuhan sehingga ada yang disimpan sebagai persediaan. 2. Menghindari kekurangan bahan, out of stock. Jika pelanggan datang untuk membeli barang dagangan, kemudian perusahaan tidak mempunyai barang tersebut, maka perusahaan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Untuk menghindari situasi tersebut, perusahaan harus mempunyai persediaan barang jadi. Tiga, manfaat pemasaran. Jika perusahaan mempunyai persediaan barang dagangan yang lengkap, maka pelanggan atau calon pelanggan akan terkesan dengan kelengkapan barang dagangan yang kita tawarkan. Reputasi perusahaan bisa meningkat. Di samping itu juga, perusahaan selalu mampu memenuhi keinginan pelanggan pada saat dibutuhkan. Maka kepuasan pelanggan semakin baik dan perusahaan semakin untung. Spekulasi. Kadang-kadang persediaan digunakan untuk berspekulasi. Jika perusahaan mengantisipasi kenaikan harga, misal inflasi meningkat, nilai persediaan akan meningkat dalam situasi inflasi, maka akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Selanjutnya, biaya persediaan. Biaya persediaan adalah biaya yang muncul akibat adanya pengadaan persediaan, penyimpanan hingga persediaan tersebut keluar.
Maksudnya dijual untuk digunakan perusahaan. Biaya persediaan ini sifatnya tidak boleh dianggap sepele, mengingat jumlahnya bisa sangat besar apabila tidak dikelola dengan baik. Pada umumnya, biaya persediaan ini memiliki 4 kategori yang masing-masingnya memiliki tugas yang berbeda. Di antaranya, 1. Biaya pemasaran, order cost. Biaya pemasaran merupakan biaya yang akan berkaitan dengan kegiatan pemasaran persediaan. Biaya pemesanan ini biasanya mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan mulai dari pertama kali order hingga barang yang dipesan tersebut tersedia di gudang, yaitu biaya komunikasi, biaya pengiriman, biaya packing, dan lain-lain. 2. Biaya penyimpanan, carrying cost. Biaya ini adalah biaya yang dapat muncul dan dikeluarkan untuk menyimpan barang atau material yang sudah diorder sebelumnya. Biaya ini dapat berubah sesuai dengan nilai persediaan yang disimpan. Beberapa contoh biaya penyimpanan ini diantaranya seperti biaya fasilitas penyimpanan, biaya asuransi, biaya keamanan, dan lain-lain. Biaya persiapan setup cost. Biaya persiapan atau setup cost akan muncul jika perusahaan dapat memproduksi barangnya sendiri atau material persediaan yang telah dibutuhkan. Beberapa contoh setup cost yaitu biaya mesin yang sudah tidak berfungsi, biaya persiapan tenaga kerja, dan lain-lain. Biaya kehabisan, short cost. Manajemen persediaan kadangkali tentu akan kehabisan atau kekurangan karenanya kekurangan biaya, atau yang biasa adalah disebut short cost, yaitu muncul apabila bahan persediaan tidak tersedia. Seperti contoh, perusahaan menerima sebuah pesanan namun saat hendak akan diproduksi ternyata tidak ada bahan bakunya, sehingga perusahaan tidak dapat menerima pesanannya. Karena itu, terdapat peluang yang timbul akibat kekurangan persediaan tersebut, yaitu kehilangan penjualan, kehilangan pelanggan, kehilangan pemesanan khusus, dan lain-lain. Sekian, terima kasih.